Audio Jungle. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang di dalamnya termasuk masalah warisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah ia laki-laki maupun perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang meninggal yang disebut pewaris atau mewariskan. Yang kedua, harta milik orang meninggal atau orang yang meninggal meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lainnya atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu mawaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yakni ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya serta hal lain yang berkaitan dengan 3 masalah tersebut. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan setelah itu ijma para ulama, serta sebagian kecil dari hasil ijtihad para mujtahid. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan kompilasi hukum Islam mulai pasal 171 yang diatur pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Adapun jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yakni 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang ahli waris dari pihak perempuan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian orang tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan harta warisan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, nasab atau keturunan, yakni
kerabat atau ahli waris yang terdiri dari bapak orang yang diwarisi atau anak-anak beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua, pernikahan, yakni akad yang sah untuk menghalalkan hubungan suami istri walau suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Serta yang ketiga, wala, yakni seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedangkan ia tak meninggalkan harta ahli waris, harta-hartanya yang diwarisi oleh orang yang memerdekakannya itu. Adapun sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Yang keempat, perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi oleh ibunya. Serta yang kelima, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketentuan pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan utang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayit. Hal ini terbentuk dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Adapun ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua. Pertama, ahli waris zawil furuj, yakni ahli waris yang bagiannya telah ditentukan. Yang kedua, ahli waris asobah, atau ahli waris yang bagiannya berupa sisa yang diambil oleh zawil furuj. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan berkaitan dengan praktik hukum waris Islam, diantaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya ketentraman suasana keluarga yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Serta yang ketiga, sikap peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Adapun sikap dan perilaku mulia yang harus dikembangkan sebagai implementasi dari penerapan hukum waris sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah yang paling lengkap dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hukum untuk mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Karena itu, setiap muslim harus ada yang mempelajarinya. Yang ketiga, meninggalkan keturunan dalam keadaan ketercukupan lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan miskin. Yang keempat, seseorang sebelum meninggal sebaiknya berwasiat, yakni pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya bisa disampaikan kepada orang tertentu atau tujuan lain. Yang kelima, ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan pembagian harta kepada ahli waris, menempatkan urutan kewarisan secara sistematis didasarkan atas jauh dekatnya
seseorang kepada si mayit yang meninggalkan harta warisan. Serta yang keenam, berhukum dengan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban karena setiap pribadi baik dia laki-laki ataupun perempuan dari ahli waris berhak memiliki harta benda hasil peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam secara adil. Bagaimana cara menghitung harta waris? Cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris adalah 1. Ketentuan sebelum pembagian harta waris: menunaikan wasiat, membayar hutang, dan membayar zakat. 2. Menentukan jumlah ahli waris. 3. Menentukan rincian dan jumlah harta waris. 4. Menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. 5. Menentukan bagian masing-masing ahli waris. Sebelum membahas bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan, sebelumnya mesti diketahui lebih dahulu beberapa istilah yang biasa dipakai dalam pembagian warisan. Beberapa istilah itu antara lain adalah 1. Asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. 2. Adadur ru'us, yaitu bagian ahli waris baik dawil furud atau asobah. 3. Siham, yaitu nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dawil furud. 4. Majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham. Untuk lebih jelasnya, bisa digambarkan dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut. Kasus pertama, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta rupiah. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Asal masalah 12. Suami mendapat bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 2. Anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya 7. Sedangkan nominal harta 150 juta rupiah dibagi 12 bagian, masing-masing bagian senilai 12.500.000 rupiah. Maka bagian harta masing-masing ahli waris yaitu suami 3 kali 12.500.000 rupiah yaitu 37.500.000 rupiah. Ibu 2 kali 12.500.000 rupiah yaitu 25 juta rupiah. Anak laki-laki 7 kali 12.500.000 rupiah yaitu 87.500.000 rupiah. Maka jumlah harta terbagi senilai 150 juta rupiah. Kasus kedua, seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta rupiah. Maka pembagiannya sebagai berikut. Asal masalah 24. Istri mendapat bagian 1/8 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena sendirian dan tidak ada muasib, sihamnya 12. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4. Paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5. Nominal harta 48 juta rupiah dibagi 24 bagian, masing-masing bagian senilai 2 juta rupiah. Maka bagian harta masing-masing ahli waris yaitu istri 3 kali 2 juta rupiah senilai 6 juta rupiah. Anak perempuan 12 kali 2 juta rupiah senilai 24 juta rupiah. Ibu 4 kali 2 juta rupiah senilai 8 juta rupiah. Dan paman 5 kali 2 juta rupiah senilai 10 juta rupiah. Maka jumlah harta terbagi senilai 48 juta rupiah. Pak, jangan mati dulu. Aku gak mau papa ninggalin aku. Papa udah gak kuat. Ikhlasin papa pergi. Enggak, Pak. Ibu sayang sama papa. Papa jangan pergi. Papa harus pergi, Pul. Kamu jaga diri baik-baik ya, nak. Gak mau, Pak.
Papa harus semangat hidup. Nggak bisa, nak. Papa udah kesiksa banget. Jangan, Pak. Sebelum Papa pergi, ingat ya pesan Papa. Semua rumah Papa yang ada 17 unit itu, tabungan Papa juga yang 1 triliun lebih, surat-surat berharga Papa juga. Papa tolong ya sama kamu. Iya, Pak. Ipul janji bakalan jagain semua warisan Papa. Ipul pasti gak bakalan ngecewain Papa. Bukan gitu, Pul. Kalau Papa mati, tolong kasih semuanya ke anak yatim ya. Ipul gimana? Anjir, gua gak dapet apa-apa. Gua kan udah jadi anak yatim.